Al-hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yang asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun dianggap ada. Maka ini seburuk-buruk perkara. Sesuatu yang tidak ada di dalam kitabullah dan tidak ada di dalam petunjuk Nabi, itu sudah buruk. Ya. Karena kebenaran, kebaikan hanya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang bersumber dari selain kedua hal ini, kedua sumber ini, maka dia buruk. Karena semua kebaikan sudah dijelaskan. Semua kebaikan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang buruk terus ngaku-ngaku kalau dia bagian dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Makanya Rasulullah katakan seburuk-buruk. Seburuk-buruk malah ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan yang asalnya ini tidak ada, istilahnya bid'ah. Yang memberi istilah siapa? Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Bagaimana tidak dikatakan sesat? Karena di awal Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk perkara. Jadi nggak mungkin dari perkara yang buruk-buruk ini lantas ada yang baik. Mungkin. Yang buruk itu ada dua. Ya, seburuk-buruk perkara itu ada dua. Yang pertama sesat, yang kedua hasanah. Bisa gitu? Kan nggak mungkin. Makanya dari mana mereka bisa memunculkan bid'ah hasanah? Oh, ada penjelasan dari ulama. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bid'ah hasanah. Nah, antum baca dulu penjelasan definisi bid'ah hasanah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam perkara duniawi. Dalam perkara agama, dolalah. Semuanya adalah sesat. Adapun dalam perkara duniawi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, maka silahkan berinovasi dalam dunia. Dalam perkara dunia silahkan berinovasi, asal jangan sampai memudaratkan. Sehingga perkara-perkara dunia jika dia mendatangkan kemaslahatan, maka dia adalah hasanah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, terancam masuk neraka. Jika bentuk kesesatannya kekufuran, kesyirikan, maka terancam kekal di dalam neraka. Ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan kekal di dalam neraka. Jika seseorang mati dalam keadaan melakukan kekufuran dan belum bertaubat, maka di dalam neraka kekal. Jika kesesatannya dalam bentuk kefasikan, dosa-dosa besar, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan. Jika Allah berkehendak, Allah azab, lemparkan ke dalam neraka, dan tidak kekal di dalam neraka. Pertanyaan, ada orang yang mati dalam keadaan melakukan perbuatan zina dan belum bertaubat. Bagaimana akidah ahli sunnah terhadap orang ini? Kira-kira mungkin nggak dia langsung masuk surga? Hah? Yang mengatakan mungkin? 2, 3. Yang mengatakan tidak mungkin ada 4. Nggak mungkin langsung masuk surga, langsung masuk neraka dulu, Ustaz. Siapa yang mengatakan tidak mungkin harus masuk neraka dulu? Pak, tunjuk tangan yang tinggi, Pak. Ke belakang. Yang lain apa?
Hah? Abstain. Golput. Antum udah belajar kan? Apa yang udah antum pelajari? Ya. Yang lain ya? Jadi apa menurut antum? Tadi Anda udah jelasin sebenarnya pembukaannya. Maka sekarang lihat pemahaman antum. Berarti paling banyak belum paham. Ada seseorang yang meninggal. Ini sering ya? Sering Pak Haji ya? Sampaikan ya? Pak Firdaus. Coba ini gimana? Mungkin gak orang itu langsung masuk surga? Hah? Mungkin. Jika Allah berkehendak. Kata beliau. Ini kan belum saya syarah, belum saya jelasin. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Biar kita lihat tingkat pemahaman antum. Baik. Orang yang melakukan dosa besar, yaitu contohnya zina, atau membunuh, merampok, curi, atau dosa besar yang lainnya, hasad, ghibah. Ini kadang ya, dia emang gak berbuat zina, tapi suka ghibah, ustadznya digibahin, pondok-pondok salaf digibahin. Kan banyak sekarang jamaah-jamaah yang menggibahin pondok-pondok salaf, dikatakannya mahal-mahal semua. Gibah. Yang bilang gitu samperin dulu sekali kalau mau ngurusin Al-Imam Az-Zahabi. Saya soalnya udah pusing. Kalau antum bisa ngelolanya, ya silahkan, antum aja. Kadang penonton itu lebih pinter. Padahal mereka tidak tahu, di setiap ma'had salaf ada santri-santri yang beasiswa, atau dalam artian lain gratis. Untuk yatim dan duafa ada, cari aja semua, pasti ada. Kalau antum mau kasih tahu ke pengurusnya, ustadz-ustadznya, ustadz anak gak mampu, dipertimbangkan. Tapi anda pengen anak-anak di sini, ya tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus lulus tes dulu anak antum, ya. Karena banyak yang ingin berebut. Begitu juga di mahat-mahat yang lain, semua mahat-mahat, Masya Allah. Karena kita taunya ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hasad terhadap perkembangan dakwah salaf, agar orang-orang benci, agar orang-orang menilai bahwasanya ustadz-ustadz salaf sekarang ini tujuannya dunia. Maka mereka menuduh, satu sekarang pesantren dulu merintis begini dari dana umat, sekarang mahal-mahal. Datengin dulu, bener nggak? Memang diberi patokan. Nah ini bagi yang mampu sekian, yang tidak mampu kasih tahu. Ada selalu pengecualian, selalu ada pengecualian. Dalam syariat Islam selalu ada pengecualian. Ini saya berbicara ya, mewakili semua pesantren salaf. Karena ada orang-orang yang dia mengaku bermanhaj salaf, atau mungkin dia kecewa dengan salah satu kinerja ma'had salaf, kemudian mengeneralisir, mengumumkan semuanya. Dan itu ghibah, dosa besar, merusak dakwah. Mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertaubat, dosa besar. Hasad, menginginkan nikmat orang lain itu sirna. Nah, ikhwah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mati dalam keadaan seperti ini, mungkin nggak dia langsung masuk surga? Naam, karena Allah katakan, ya, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau sudah Allah ampunkan, tentu langsung masuk surga. Kalau sudah Allah ampunkan, langsung masuk surga. Nah, taib ikhwafillah, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Terakhir pembahasan kita dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini tentang syarahnya, udah masuk ke bab yang kelima, ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Saya Pak Haji ya, benar nggak? Masuk syarahnya kan?
di mana kita sudah bacakan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ya, inilah jalanku yang lurus. Hadhihi sabili. Inilah jalanku, dakwahku, yaitu mengajak kepada Allah, ilallah. Ala basirah, apa ala basirah? Ala ilmin. Di atas ilmu, yaitu ilmu yang diwahyukan oleh Allah. Jalannya Rasulullah SAW atas dasar ilmu. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan yang mengikuti Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, seyogianya, selayaknya, seharusnya ia juga berdakwah ala basirah, berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu. Karena banyak sekarang semangat dakwah kepada Allahnya tinggi, tapi tidak di atas dasar ilmu. Mereka tidak mendahulukan tauhid. Mereka tidak mendahulukan tauhid, padahal tauhid itu adalah yang paling utama untuk didakwahkan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan akhlak kepada manusia, tapi dia tidak memfokuskan atau memprioritaskan akhlak kepada Allah. Sehingga terkadang banyak istilah-istilah mana yang lebih baik, ya, orang yang gak ngaji tapi berakhlak dibandingkan orang yang ngaji gak berakhlak. Mana yang lebih baik? Yang ngaji aja masih bisa gak ngamalin ilmunya, sehingga dia tidak berakhlak. Nah, orang yang gak ngaji bagaimana bisa berakhlak? Gak ngaji bisa berakhlak. Akhlak itu sumbernya dari Al-Quran. Dia gak ngaji, ya gak mungkin dia berakhlak. Sumber akhlak dari mana? Al-Quran. Orang yang gak ngaji tidak mungkin berakhlak. Tidak mungkin. Pak Ustadz, dia berakhlak kepada manusia. Nah, ini bisa jadi. Karena ini bisa didapatkan dari agama-agama lain. Ilmu tentang berakhlak kepada manusia bisa didapatkan dari agama-agama lain. Tapi itu tidak bernilai jika dia tidak berakhlak kepada Allah. Jadi pertanyaan, apakah semua agama mengajarkan akhlak yang baik? Yang mengatakan iya, tunjuk tangan. Ini sekarang pada takut-takut ini. Apakah semua agama mengajarkan akhlak yang baik? Nah, semua agama mengajarkan akhlak yang baik. Ini terpapar paham orientalis. Gak apa-apa kan? Harus, oh iya, salah nah. Persatuan persamaan agama. Yang mengajarkan akhlak yang baik cuma agama Islam. Yang mengajarkan akhlak yang baik hanya agama Islam. Di mana tadi sudah kita jelaskan, prioritas dakwah yaitu berakhlak kepada Allah. Nah, agama yang lain mengajarkan akhlak kepada Allah enggak? Berarti akhlak mereka tidak baik. Kira-kira bermanfaat nggak akhlak mereka kepada manusia jika mereka tidak berakhlak kepada Allah? Ada nggak manfaat akhlak mereka kepada manusia, binatang, makhluk, kalau mereka tidak berakhlak kepada Allah? Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, syirik itu adalah bentuk tidak berakhlak kepada Allah. Kalau mereka tidak berakhlak kepada Allah, maka Allah hapuskan semua amalan mereka. Lahabita anhum ma kanu ya'malun.
Jadi bermanfaat nggak? Berarti tidak mengajarkan akhlak sama sekali karena tidak berfaedah yang diajarkan. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW katakan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kita, mengatakan inna khuluquhu al-Qur'an, sungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Karena akhlak itu yang utama adalah berakhlak kepada Allah. Makanya as-salafiyun, as-salafiyah yang fokusnya itu tauhid yang pertama kali, bukan yang lain. Tauhid. Rukun Islam yang pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah. Orang yang melakukan kesyirikan tidak berakhlak kepada Allah. Orang yang melakukan kebid'ahan tidak berakhlak kepada Rasulullah. Paham tuh? Mana yang lebih dahulukan? Berakhlak kepada manusia atau berakhlak kepada Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya. Nah, jadi andaikan seorang ini ternyata dia tidak berakhlak kepada manusia, tapi dia satu doang, dia berakhlak kepada Allah. Apa Allah katakan? Jika seandainya ia datang membawa dosa penuh dengan bumi. Pernah antum dengar hadisnya? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Kalau kau mendatangiku dengan penuh bumi dosa, la tusyriku bi syai'an, tapi kau tidak berbuat syirik. Ya. Berarti dia tetap berakhlak kepada Allah. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi ampunan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Fokus dakwah tauhid. Dan di sini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada manusia bahwasanya inilah jalanku, jalan dakwah tauhid di atas ilmu. Dan lihat di akhir ayatnya apa kata Rasulullah SAW? Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Difokuskan ke dalam perkara syirik. Karena ini bentuk tidak berakhlaknya, bentuk tidak beradabnya seseorang. Paling bejatnya manusia yaitu. Ya. Antum kira-kira beri kompensasi nggak, beri keringanan nggak sama orang yang dia menghina ibumu, mencela, merendahkan ibumu? Kira-kira tetap kau jadikan idola nggak? Dia udah menghina ibumu, mengata-ngatai ibumu, terus antum kasih nama dia di belakang punggungmu. Namanya siapa? Gitu kan? Oh nih, jangan-jangan nama-nama Kristen aja. Apa namanya? Robert gitu ya. Ditulis di belakang punggungnya. Kira-kira ada nggak terantum yang akan melakukan seperti itu? Hah? Ada nggak? Siapa yang akan melakukan itu? Ada orang yang menghina, mencela ibunya, tapi nama orang ini, wah ini si Fulan ya. Oh tapi dia ahli nih main bola nih. Apa-apalah, Robert. Ini dan banyak sekarang kaum muslimin yang meletakkan nama-nama orang-orang yang telah menghina Allah di belakang punggung namanya. Ronaldo, Messi, siapa lagi? Mereka-mereka orang-orang kufar itu, yang telah merendahkan Allah, menghinakan Allah di belakang punggung kaum muslimin, dibawa ke masjid. Antum bilang gak ridho kalau ibu saya, berarti antum lebih menghargai ibumu daripada Allah. Pas sambil nendang bola, oh gaya-gaya Ronaldo, Allahu Akbar. Main bola, gak usah sebut-sebutin nama-nama orang kafir. Loyalitas tinggi terhadap kaum muslimin, berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya.
Baro'ah, al-wala' wal bara', ikhwa fillah. Kemudian tentang hadis Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lihat yang pertama, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan datang menemui kaum ahlu kitab, kau akan mendakwahi mereka. Maka yang pertama yang harus kau dakwahi mereka adalah syahadat alla ilaha illallah, yaitu berakhlak kepada Allah. Syahadat alla ilaha illallah. Riwayat lain disebutkan ila ayyidullah, mentauhidkan Allah. Fa'inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, baru ajarkan. Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka apa yang telah Allah wajibkan atas mereka. Annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, baru urutan yang berikutnya salat. Makanya antum harusnya udah duluan khatam rukun dan syarat la ilaha illallah, harusnya udah duluan khatam rukun dan syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap dites? Udah khatam al-wajibat semua. Harusnya udah khatam rukun la ilaha illallah ada berapa? Alhamdulillah, masya Allah, lantang, siap, gak ada keraguan. 2, yaitu meniadakan dan menetapkan la ilaha an-nafyu, meniadakan seluruh sesembahan yang hak selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini 2 rukun la ilaha illallah. Syarat Allah 7, ilmu, yakin. Jadi dia harus ilmui. Dia harus ilmui makna la ilaha illallah, harus dia ketahui. Kemudian dia yakini yang sudah dia ketahui tersebut. Kemudian ia mengucapkannya dengan ikhlas, dipenuhi dengan kejujuran. Ya. Ini yang keempat, juga dengan kecintaan, mahabbah, tunduk terhadap konsekuensi la ilaha illallah, al-inqiyad, dan menerimanya. 7. Antum harusnya udah lebih duluan khatam. Baru setelah itu salat, rukun salat, syarat salat. Nah, makanya nanti di pelajaran-pelajaran fikih antum perdalam lagi. Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap malam, di setiap siang dan malam, 5 diwajibkan 5 salat waktu di setiap siang dan malam. Fa inhum ata'u lidzalik, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka kabarkan juga kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka sedekah, yaitu zakat. Tukhadu min aghniyaihim fataddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka diberikan kepada orang-orang fakir. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, nah bertahap, berproses. Yang terpenting terlebih dahulu yaitu syahadat la ilaha illallah, baru salat, baru setelah itu zakat. Jauhi harta-harta yang paling berharga mereka. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, ketika mengambil zakat, jangan sita harta-harta yang paling berharga dari mereka. Dan hindarkan olehmu doa orang yang dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum.
Maknanya jangan sampai kamu menzalimi ketika kamu meminta atau menagih zakat, jangan sampai ngezalimin orang. Karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, disyariatkannya pengutusan para dai untuk berdakwah kepada Allah. Syariatkan, utus para dai. Di sini Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain diutus oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada di situ penentuan hari, keluar 3 hari, keluar 7 hari. Dakwah cuma 7 hari. Dakwah ilal mamat, sampai mati. Keluar 1 bulan, tidak ada. Syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dan merupakan materi pertama yang didakwahkan kepada manusia. Ini terus sampai mati. Yang paling diprioritaskan adalah dakwah tauhid, la ilaha illallah. Insyaallah akan ngikut yang lain. Dia mudah taat untuk melaksanakan ibadah yang lain. Makanya kenapa antum perhatikan orang-orang yang sudah mengaji dakwah salaf ini lebih manut dalam mendengarkan, ketika mendengarkan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, paling takut menentang, paling takut nyari celah untuk nyari alasan, paling takut. Benar kan? Paling takut. Karena sudah tertanam di dalam dirinya tauhid. Sudah mulai tertanam di dalam dirinya tauhid. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Al-isbatu wan nafyu. Karena 2 rukun. Jangan hanya mengesahkan Allah dalam ibadah terus stop. Tidak. Makna la ilaha illallah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Harus ada juga peniadaannya. Ada penetapan dan ada peniadaan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus rasul bagi setiap umat. Tujuannya untuk apa? Agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Beribadah hanya kepada Allah, isbat, meninggalkan taghut yaitu sesembahan selain Allah, an-nafyu. Orang kafir tidak dihukumi sebagai muslim sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ini yang pertama. Terkadang seseorang mampu membaca, ini yang kelima, dan berilmu, tetapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya, sebagaimana keadaan ahlu kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mempertuhankan Allah, tapi tidak tahu maknanya, sehingga mempertuhankan juga selain Allah. Orang-orang ahlu kitab. Makanya Mu'adz diutus kepada ahlu kitab untuk mengajarkan kepada mereka makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Seperti sebahagian kondisi kaum muslimin sekarang ini, ya begitu. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Berbicara dengan orang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Makanya di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada Mu'adz tentang orang yang akan didakwahinya. Ketika kita mengutus seseorang, antum nanti mau
dakwahnya tuh dakwahin orang Jawa begini, atau nanti dakwahnya orang Batak begini, ajarkan dulu itu mereka begini, karena berbeda-beda. Itu dari sisi suku saja sudah berbeda-beda, apalagi dari sisi keilmuan. Antum nanti di sana banyaknya orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Jadi antum bertahap, tanamkan dulu kecintaan mereka kepada Allah dan Nabi-Nya. Jangan dulu terlalu membabi buta, ya. Jangan seperti tadi dari awal udah ngebahas-bahas bid'ah. Dia udah alergi, kalau antum enggak, insyaallah. Makanya kita bahas aja dari awal langsung. Malah kalau nggak dibahas secara terperinci, ya antum nggak nambah-nambah ilmunya kan. Taunya cuma tidak boleh berbuat bid'ah. Tapi bagaimana definisi bid'ah yang sebenarnya? Peringatan ya, bagi seseorang, hendaknya setiap orang khususnya da'i agar mempunyai ilmu tentang agamanya untuk membersihkan diri dari semua syubhat para penyebar fitnah. Jadi seorang dai harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, keluar dakwah tapi belum menuntut ilmu, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang yang ia dakwahi, fitnah-fitnah mereka? Karena tidak semua orang yang ingin kita dakwahi senang terhadap kita, sehingga ada yang ingin menjatuhkan, ada yang ingin mendebat. Tanpa ilmu lemah argumentasi kita. Makanya para ulama mengatakan ihfazul hadis qawiyat hujjatuh, hafalkan hadis maka akan kuat argumentasimu, akan kuat hujjahmu. Salat merupakan kewajiban terbesar sesudah 2 kalimat syahadat. Zakat merupakan rukun Islam paling wajib setelah salat. Kemudian penjelasan, ya, ini juga merupakan di antara bukti bahwasanya perkembangan dakwah Islam membutuhkan harta, mal. Seseorang harus mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk berjihad, untuk berdakwah. Kayak seperti kita sekarang ini, dalam kondisi seperti sekarang ini sudah mulai nyebar dakwah. Antum sudah sampai seramai ini, awal-awalnya tidak seramai ini. Yang pertama kali yang mereka mengorbankan harta mereka untuk perkembangan dakwah di daerah sini, khususnya di Masjid Manjai, maka mereka akan mendapatkan pahala yang mengalir dari orang-orang yang datang terakhir. Mereka mau mengeluarkan hartanya terus dikeluarkan. Yang sebelumnya musola, ya Pak Haji, kemudian jadi masjid bertingkat. Tinggal apa nih? Kayaknya parkiran nih. Parkiran bawah. Mau dibuat ke atas. Masya Allah. Nah, antum harus keluarkan harta antum. Antum pengen kerusakan di lingkungan antum itu cepat cepat hilang. Ya, kita juga ikut berkorban agar anak-anak kita juga nantinya ikut merasakan dakwah salaf ini. Orang-orang di sekitar kita merasakan dakwah salaf. Pengorbanan antum mengeluarkan harta antum akan dirasakan oleh orang-orang setelah antum. Tapi jika manusia sudah mulai enggan mengeluarkan hartanya, maka dakwah di situ akan mulai surut. Lihat bagaimana para sahabat jor-joran, hartanya semua. Abu Bakar semua hartanya, Umar setengah hartanya. Utsman ketika dikatakan barang siapa yang
mau membeli biir ini, sumur ini, maka baginya surga, dibeli oleh Utsman. Penjelasan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat mal adalah kaum fakir, dan bolehnya mengkhususkan salah satu golongan penerima zakat tanpa yang lainnya. Boleh dikhususkan hanya untuk fakirnya saja. Manja ngumpulin zakat, kemudian dialokasikan hanya kepada fakir saja, boleh. Berdasarkan hadis ini, tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW satu saja. Kayak sampai diantara yang saya pernah dengar dari penjelasan Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, ada orang fakir, udah langsung kasih modal langsung, zakatnya ke dia dulu tahun ini, sehingga jadi kaya dia satu, tahun depan yang ini jadi kaya dia, jadi hilang langsung. Tapi kalau dibagi sedikit, mereka tetap miskin terus. Allah Ta'ala alam, dan itu ada dalilnya. Kapan seseorang dikatakan kaya? Ketika sudah mencapai nisab hartanya. Dan lebih utamakan nisab perak. Kebanyakan karena kalau udah mencapai 84 gram emas baru, perak 350-an atau 60-an gram. Dan biasanya di nominal 10 juta itu sudah. Untuk saat sekarang ini karena memang harga perak jatuh. Kan zakat itu dilihat dari nisabnya emas dan perak. Makanya sebelum mengeluarkan zakat, pilih yang paling menguntungkan orang miskin. Oh, berarti kalau saya punya harta 10 juta, kisarannya 10 juta, oh berarti saya sudah harus mengeluarkan zakat. Sebagian nunggu harus sampai 50-an juta. Makanya pilih mana yang lebih menguntungkan orang-orang fuqara. Di beberapa masjid salaf ini yang ditekankan, yaitu antum lihat bahwasanya kapan antum wajib bayar zakat? Ketika harta antum sudah mencapai nisab, tapi nisabnya lihat perak. Sehingga 10 juta pun ya antum udah ngeluarin 250.000. Sedikit apa banyak? 2,5%, 250.000 kan? Kalau 1 juta, 10%. Kan 10 juta. Makanya antum nyimpan 10 juta ini nyampe setahun, belum berkurang juga, udah keluarin. Karena beberapa bulan yang lalu pernah dengar ketika hadir di salah satu masjid di Bogor, itu yang mereka terapkan. Ya bener ya, ini harus didakwahkan ini. Dari salah satu ustadz di sana, Ustadz Kamal di daerah Masjid Al-Ikhlas, Taman Sari, Bogor. Bukan Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, Masjid Al-Ikhlas Taman Sari, Bogor. Jadi jamaahnya diajak untuk membayar zakat dengan nisab perak. Nah, itu para panitia yang ada di sini, ya begitu, itu yang antum sampaikan. Nanti detailnya bisa antum lihat. Nah, detailnya sekian. Nah. Adapun orang fakir adalah orang yang kebutuhan hari ini tidak mencukupinya. Jadi perbedaan orang kaya yang sudah sampai nisab hartanya, miskin yang belum sampai nisab hartanya, tapi kebutuhan hari ini tercukupi. Adapun besok belum tahu. Dia harus bekerja lagi, atau ada tapi belum sampai nisab.
maka tetap dikatakan miskin. Yang hartanya mungkin di kisaran di itunya hanya tabungan-tabungan 5 juta, maka miskin. Adapun fakir, yang kalau hari ini harusnya 3 kali makan, dia cuma bisa 2 kali makan. Berarti apa? Fakir. Untuk kebutuhan hari ini pun dia tidak tercukupi. Sekarang kira-kira ada nggak fakir? Jarang ya. Sekarang fakir jarang. Kemudian tidak boleh mengambil zakat dari harta yang berharga kecuali dengan ridho pemiliknya. Ketika mengambil kambing contohnya, maka dia pilih, oh ini aja untuk ambil kambing yang lebih bagusnya nih. Oh silahkan, kalau ridho pemiliknya boleh. Tapi yang membayar zakat juga nggak boleh memberikan kambing yang jelek. Dia harus yang sedang. Peringatan untuk tidak berbuat zalim. Dan doa orang yang terzalimi mustajab sekalipun dia pelaku maksiat. Jadi doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun orang itu pelaku maksiat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Berapa menit lagi Isya? Hah? Udah masuk? Ada pertanyaan? Ini nggak berapa lama lagi studio Manja TV. Insya Allah Pak Haji ya? Atau udah ada? Hah? Oh dari Sunda? Udah ada? Masya Allah. Makanya pas tadi masuk, wah ini ngeri sedang. Karena kadang orang di luaran itu nyari-nyari celah kesalahan, dan manusia ini nggak punya salah gitu. Dipotong videonya begini, udah sebar. Tapi kita sudah berikrar, mengazamkan diri kita untuk berdakwah fi sabilillah. Andaikan leher kita pun putus untuk dakwah ini, maka kita akan berikan, serahkan. Nah, ada pertanyaan ikhwah? Tafadhalu, silahkan. Gak ada. Masya Allah. Ini rame, ini lebih rame. Kok gak ada gitu? Yang kemarin-kemarin lebih sedikit, banyak. Berarti mungkin lebih jelas penjelasannya sekarang ya? Atau lebih ngeblank ya? Mulai lagi Ustaz dari awal, jadi belum nyambung-nyambung banget. Insya Allah kita akan lanjutkan di hadis ya, Sahal bin Sa'ad, juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.